Lihat di handphone. Tanpa menyentuh si handphonenya karena ini udah terkoneksi gitu. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan keyboard terbaru dari Rexus. Karena beberapa bulan yang lalu Rexus telah menghadirkan si mouse-nya, Daxa ya. Dan sekarang di sini telah hadir keyboardnya. Mungkin si keyboard ini juga sangat ditunggu-tunggu karena punya fitur yang spesial. Gaya dan desainnya tuh cukup unik ya menurut saya sih ini ya. Penggunaan fiturnya juga cukup simpel kalau kalian baca si buku manualnya. Tapi kalau kalian males baca bukunya, tonton aja video ini sampai selesai. Oke, ini adalah keyboard Rexus M71 Pro dan ada juga yang klasik. Bang, perbedaannya apa sih yang Pro sama yang klasik? Nanti saya akan coba sekilas bahas aja gitu perbedaannya, oke? Dari box penjualannya juga udah sedikit berbeda dari biasanya ya. Terkesan lebih mewah aja gitu. Apalagi yang series Pro ini. Di dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan yang pertama ada kabel USB 2.0 to Type-C sepanjang 2 meter. Lalu ada juga penyangga bawah keyboard ya seperti ini. Ini magnetik. Kalian bisa lepas dan pasang sesuai keinginan. Ditambah lagi ada 4 switch cadangan. Ya, tidak lupa dengan keycap plus switch pullernya juga. Jadi paket lengkap di sini ya. Sebelumnya kalian harus baca dulu nih buku manualnya biar nanti gampang setting-settingnya. Dan yang terakhir ada buku garansi. Pandangan pertama ketika saya pegang si Daxa M71 yang Pro ini yang Pro ya, ini yang klasik. Jadi di paket pembeliannya hampir mirip aja gitu, nggak ada yang beda. Cuma nanti perbedaannya, yang Pro ini ada dual mode. Jadi yang pertama mode kabel seperti biasa, dan yang keduanya ada mode Bluetooth. Nah, di sini bisa kita nyalakan si mode Bluetooth-nya. Tapi yang klasik ini, ya, nah yang klasik ini hanya mode kabel saja, nggak bisa mode Bluetooth. Tapi si kabelnya ini bisa dilepas pasang. Ini udah ada USB Type-C. Kalau misalkan hanya mode kabel aja, kenapa bisa dilepas pasang gitu ya? Soalnya kalau misalkan dilepas seperti ini, kabelnya si keyboardnya ya nggak berfungsi sama sekali gitu. Tetap aja harus dipasangkan si kabelnya, jadi bisa berfungsi. Dimensinya ini hanya sekitar 330 mm, panjangnya 102 mm, dan tebalnya ini hanya 37 mm aja. Cukup ringkas ya. Jumlah tombolnya di sini ada 71. Jadi masuk ke mode TKL, Thin Keyless gitu. Lalu switch yang digunakan ini dari Gateron Switch. Rasanya sih nanti kita akan coba ya, dan rasa tekstil sama klikinya seperti apa kita akan coba juga nanti. Switch Gateron ini tentunya switch yang sudah terbukti punya kualitas yang cukup baik ya di beberapa brand yang sudah menggunakan switch Gateron ini. Sehingga Rexus mengklaim ini bisa bertahan hingga 50 kali juta klik. 50 kali juta klik. Nah, kalau rasa kliknya ini si Gateron ini tuh kalau dibandingkan sama Outemu yang biasa saya pakai, sama-sama Blue Switch, rasanya hampir sama, tekstilnya sama, klikinya juga sama. Namun untuk si Gateron ini rasanya tuh lebih halus aja. Ini yang saya rasakan ya. Ya nggak tahu gimana menurut kalian. Kalau misalkan nanti kalian udah punya atau rasakan si Daxa ini, coba kasih komentar aja di bawah. Ada juga 3 pilihan warna switch, tentunya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang saya pegang ini kebetulan adalah yang Pro-nya ini ya, Blue Switch. Ada lagi yang Red Switch dan juga Brown Switch. Jadi kalau misalkan udah ada 3 warna switch atau rasanya karakteristik yang berbeda, kalian tinggal tentukan aja kebutuhan dan keinginan kalian.
ya, Rexus M71 ini juga bisa di-switch dengan switch yang lain untuk pengalaman yang berbeda pada setiap tombol dalam satu papan keyboard. Nah, misalkan nih di M71 Pro ini kan pakai Gateron ya, kalian juga bisa mix atau bisa ganti gitu si switch-nya. Misalkan pakai Autemu atau pakai Romer G seri MX. Pokoknya kalian bisa mix aja karena gampang banget untuk ngelepas si switch ini. Udah dikasih si key pullernya. Jadi kalian tinggal cabut aja. Kalau misalkan kalian punya switch dari merek yang lain, bisa dipasangkan ke keyboard ini. Ya, jadi teknologi ini biasanya ada di keyboard-keyboard yang harganya mahal, tapi di Rexus Daxa M71 ini sudah diterapkan. Luar biasa. Mantap ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, si Daxa M7 Pro ini bisa mode Bluetooth. Tapi yang klasik, ini nggak bisa mode Bluetooth, jadi harus pakai kabel. Cara penggunaannya gampang aja. Yang pertama kalian harus on kan, ada switch di sini on off. Nah, kalau misalkan pengen mode Bluetooth, kalian on kan aja di sini. Lalu kalian tekan selama 3 detik antara tombol Fn plus P. Sampai lampunya tuh berkedip-kedip di huruf P. Maka ini udah siap untuk dihubungkan ke desktop ataupun perangkat lain. Nanti bakalan ada terdeteksi Daxa M71 Pro seperti ini. Nah, tidak hanya itu saja, si seri Pro ini bisa dikoneksikan ke 5 perangkat sekaligus. Misalkan, seperti yang saya akan contohkan nanti ya, saya akan coba sambungkan ke 2 smartphone dan 1 laptop. Dan cara perpindahan koneksinya ini tuh sangat mudah sekali. Nah, jadi misalkan nih, kalian mau setting tombol yang Q ini. Pertama kalian harus tekan Fn dan Q. Nanti bakalan si keyboard ini ada LED-nya putih bercahaya seperti itu 2 kali. Berarti itu menandakan bahwa si keyboard ini bisa langsung disetting dan bakalan masuk ke profile huruf key ini. Nah, setelah itu kalian tekan lagi Fn plus P selama 3 detik. Nanti si tombol P-nya ini bakalan berkedip. Nah, setelah itu kalian sambungkan dengan perangkat yang kalian maksud. Nanti si profile tersebut bakalan masuk ke profile yang huruf Q ini. Seperti itu. Begitu juga dengan huruf W, E, R, T selanjutnya juga sama. Sekarang saya akan coba praktekkan bagaimana si keyboard ini terkoneksi dengan 3 device sekaligus. Jadi saya akan coba aktifkan ke 2 smartphone dan 1 laptop. Seperti ini. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan simulasikan bahwa si keyboard Daxa M71 Pro ini bisa connect sampai 5 device. Jadi tapi di sini saya akan coba 3 device aja. Pertama laptop, handphone yang pertama, handphone yang kedua. Kita coba dulu di laptop. Oke, ini udah tersambung ke laptop. Kalian bisa lihat di sini nanti saya ngetik dan di sini juga nanti saya akan ngetik juga. Tes. Nah, ini di sini saya bisa ngetik lewat dan kita kan langsung pindahkan koneksinya ke handphone yang pertama yang ini. Oke, tadi saya udah setting. Tinggal Fn terus W. Nah, ini udah mulai terkoneksi. Kalian bisa lihat tes 1 2 3. Di sini bisa ketik tes 1 2 3 4 5. Bisa kalian lihat di sini kita. Nah, tuh lihat. Ini bisa berjalan menggunakan keyboard. Nah. Tuh, lihat. Oke. Kita akan coba pindah ke smartphone yang kedua, ke sini. Fn T. Tadi saya coba settingnya di Fn sama T. Kita akan coba di sini. Nah, T1 kelihatan ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Dia terus. Nah, terus kita coba. Nah,
Lihat di handphone. Tanpa menyentuh si handphonenya karena ini udah terkoneksi gitu. Jadi seperti itulah. Nah, untuk baterainya yang saya gunakan selama beberapa hari, si keyboard ini belum habis sih karena dia punya 1000 mAh yang ditanamkan pada si keyboard seri Pro ini. Namun kalian kalau misalkan pengen merubah modenya, tidak segampang meng-off-kan si switch ini. Tidak. Karena kita bakalan tahu si keyboard ini tuh dalam mode wired atau mode Bluetooth. Cara merubahnya gampang sekali. Kalian tinggal tekan Fn plus P sekali aja, jangan ditekan. Kalau misalkan ditekan, dia akan berusaha untuk mencari device yang akan dihubungkan ke si keyboard tersebut. Tapi kalau misalkan sekali aja Fn plus P seperti ini, dia secara otomatis merubah mode Bluetooth ke mode kabel. Begitu juga sebaliknya. Jadi ya kalian harus baca deh pokoknya buku manualnya biar terbiasa aja gitu. Kemarin juga saya sempat bingung bagaimana cara mengoperasikan si mode Bluetooth gitu, cara berpindah mode kabel ke mode Bluetooth itu seperti apa. Ternyata ketika dipelajari, dibaca-baca buku manualnya dan akhirnya terbiasa, jadi enak deh, nggak ribet gitu penggunaannya. Di sini juga bisa diatur mode makro dengan tombol atau secara manual. Contohnya seperti Fn plus Z. Nah, nanti si keyboard ini tuh bakalan ada kedip 2 kali warna putih, maka si keyboard ini siap merecord atau merekam kegiatan makro pada si keyboard tersebut. Tapi kalau misalnya kalian bingung gimana cara men-setting mode makro dengan cara manual dengan tombol seperti ini, Rexus juga telah menyediakan software drivernya. Nanti kalian bisa masuk ke situs atau website resmi Rexus, tinggal download aja software untuk si Daxa M71 series ini. Atau nanti saya akan juga simpen link drivernya di deskripsi, jadi kalian nggak bingung. Tinggal klik aja gitu link yang ada di bawah. Kalian juga bingung, wah bang, keyboardnya udah keren nih, RGB-nya juga udah banyak banget pilihan gitu ya. Terus modenya juga keren, ada mode Bluetooth sama mode kabel seperti ini. Pasti harganya mahal nih bang. Tenang aja, kalian bisa pre-order dari sekarang ketika video ini publish. Harga awalnya tuh yang klasik ini berkisar di 500 ribuan, tepatnya di sekitar 550 ribu, atau nanti kalian cek aja di deskripsi untuk harga tepatnya. Nah, untuk yang series Pro ini harganya sekitar 699 ribu. Menurut saya kalau misalkan harganya ini beneran di 600 ribuan untuk si series Pro ini cukup worth it sekali. Pertama, bodinya yang cukup kokoh, terus mode RGB-nya yang sangat banyak sekali. Ketika saya lihat di sini ada 21 mode RGB, keren banget. Terus ada beberapa teknologi yang disematkan seperti tadi ya. Ini juga bisa menggunakan beberapa switch dari merek lain yang bisa digabungkan dalam satu papan keyboard. Nah, tapi kekurangannya di sini hanya satu saja, si keyboard yang Pro Series ini tidak diberikan dongle untuk Bluetooth-nya. Sedangkan di PC-PC gaming yang seperti saya, di sini ada 3 PC dan semuanya tuh nggak ada Bluetooth-nya. Akhirnya saya harus beli lagi dongle Bluetooth seperti ini. Ya memang sih harganya murah, nggak mahal, tapi tetap aja gitu, nunggu lagi gitu. Saya harus beli online atau harus cari keluar gitu. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Rexus Daxa M71 Pro. Ya, kalau misalkan beda sedikit sama yang klasik, mending pilih yang Pro aja gitu. Ada 2 mode. Ya, nanti saya beli ini ah.